Informasi berikutnya pemirsa, tersangka kasus operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Depok keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Uangnya gimana Pak? Enak Pak? Gimana Pak? Ada mau disampaikan Pak? Ada nggak Pak yang mau disampaikan Pak? Para tersangka keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada pukul 3 Sabtu dini hari usai menjalani pemeriksaan. Para tersangka bungkam saat dimintai keterangan oleh awak media. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Pak, ngomong aja Pak. Pak, udah Pak, ngomong aja Pak. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini, KPK mengamankan ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang jurusita pengadilan. Lagi-lagi operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK. Kali ini OTT digelar di Depok, Jawa Barat dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan bersama 2 orang lainnya. Mereka ditangkap pada OTT yang dilakukan KPK pada Kamis sore. Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Heri Supriyono angkat bicara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan bagi jajaran peradilan baik di tingkat pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Ada info belum sih Pak yang berapa orangnya? Info yang saya terima itu wakil, ketua, dan jurusita. 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 Ada 3 orang dari PN Depok itu. Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mengusulkan agar posisi pimpinan yang terdampak OTT dapat segera diisi guna menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan peradilan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Tebing lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Bale, Kabupaten Aceh Tengah runtuh saat Menteri Pekerjaan Umum tengah meninjau langsung. Tercatat 3 kali longsoran tebing disertai suara gemuruh dan getaran kuat di sekitar lokasi. Detik-detik runtuhnya tebing lubang raksasa atau sinkhole yang berada di Kabupaten Aceh Tengah terekam kamera udara. Peristiwa terjadi saat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung ke lokasi. Sedikitnya 3 kali longsoran terjadi dalam waktu berdekatan, disertai suara gemuruh dan getaran tanah yang membuat suasana menjadi tegang. Pekerjaan fisiknya sudah dilakukan. Nah, tadi kan pada saat kita ke sana kan ada terasa gempa ya. Berarti area di situ kan memang tidak 100% secure gitu kan. Berarti di bawah ini masih ada pergerakan air. Pemerintah saat ini terus melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah penanganan fenomena ini, sekaligus memastikan keselamatan warga di sekitar lokasi. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Akibat bencana tanah bergerak, 2 rumah di Sumedang, Jawa Barat ambruk dan 4 rumah lainnya terancam longsor. Pergerakan tanah akibat dampak tingginya intensitas hujan dan abrasi sungai. Posisi rumah Bu Ima 1 blok sabola di belah kamar, 2 juta hancur. Ya posisi di atas banangan. Bangunan rumah warga ini ambruk terbawa longsor. Dampak dari pergerakan tanah yang terjadi di Dusun Cari Cangkas, Desa Karya Mukti, Kecamatan Tomo, Sumedang, Jawa Barat. Ini terjadi saat wilayah Sumedang dilanda hujan deras. Akibat kejadian tersebut, bagian dapur, kamar mandi rumah, serta sejumlah perabotan rumah tangga hancur terbawa longsor. Ada kabar dari tetangga, jam 2 udah ada
suara reng-reng yang terbelah. Dan kejadiannya udah sholat subuh sekitar jam 5:30 pagi. Pemerintah desa mencatat akibat pergerakan tanah tersebut ada 2 bangunan rumah warga rusak berat, sementara 4 rumah lainnya terancam. Rumah-rumah yang terancam letaknya hanya berjarak 20 meter dari aliran sungai Cipeles. Pada pemerintah meminta bantuan segera diperhatikan, karena yang pertama mungkin ini ada yang terancam, ada perkiraan 6 rumah yang saya takutkan karena cuaca masih ekstrim, Pak. Takutnya semakin fatal dan semakin berdampak luas saya. Sementara longsor terjadi diduga akibat intensitas hujan yang tinggi dan diperparah dengan pengikisan bantaran sungai Cipeles. Untuk mencegah jatuhnya korban, para penghuni rumah mengungsi sementara ke tempat yang aman. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah yang berada di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar. 2 lansia tewas akibat peristiwa ini. Kebakaran daerah Pademangan Raya. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang terus membesar di sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha wedding organizer di Jalan Raja Wali Selatan, Jakarta Pusat. Kobaran api mulai berhasil dipadamkan setelah 20 unit mobil pemadam kebakaran dan 80 personel dikerahkan ke lokasi. Usai berhasil dipadamkan, petugas menemukan 2 orang lansia, kakek dan nenek, meninggal dunia di dalam bangunan yang terbakar. Diduga pasangan lanjut usia ini terjebak kobaran api hingga tak bisa menyelamatkan diri. Kedua jenazah korban pun dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk dilakukan otopsi. Pemirsa, tangis histeris seorang ibu pecah saat mengetahui putrinya tak bernyawa usai ditabrak alat berat. Korban tertabrak alat berat saat berjualan tisu di tengah jalan bersama dengan adiknya. Tangis pilu pecah di tepi jalan raya. Nurhana memeluk erat tubuh putrinya yang tak bergerak dengan kondisi luka parah. Peristiwa tragis ini terjadi di perempatan lampu merah PLN Buah-Buah, Kota Kendari. Najwa, bocah 8 tahun, tewas usai terlindas alat berat jenis loader yang melintasi tempat ia dan adiknya berjualan tisu. Sang ibu mengaku kepergian Najwa menjadi pukulan terberat bagi ia dan keluarganya. Bayangan Najwa saat pamit untuk berjualan yang terakhir kalinya masih membekas di pikirannya. Apalagi Najwa sempat mengeluh lapar sebelum kejadian. Namun saat melihat periuk nasi kosong, ia meminta izin kepada ibunya untuk mencari uang untuk membeli beras. Naas saat berjualan tisu bersama adiknya, nyawa Najwa terenggut setelah terlindas loader. Sedih, bagaimana kamu bisa lihat anak saya itu pergi. Setelah itu dia menghadap ke saya, membelakang jalan, dia jalan terus, dada mama, tunggu saya pulang bawakan kita uang banyak, dada mama. Saya bilang katanya, kenapa kasihan kita jadi miskin ini, Ma? Kenapa orang tidak mau lihat-lihat kita kalau kita ini miskin? Terkait insiden ini, Satlantas Polresta Kendari telah melakukan penyelidikan mendalam dengan memeriksa sejumlah saksi serta menganalisis rekaman CCTV. Dari keterangan saksi di TKP dan bukti CCTV, akhirnya tim melaksanakan penyelidikan dan akhirnya didapatkan bahwasannya memang benar ada mobil loader yang terlibat kecelakaan tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan.